Cuan Anda kembali menyaksikan Invest Time Week CNBC Indonesia. Saya juga masih tersambung langsung bersama dengan Alif Pasalelori, Senior Pension Program Spesialis dari BNI. Bagi Anda, para pembaca dan pemirsa CNBC Indonesia, jangan lewatkan BNI Invest Time Week nanti sampai 11 April 2021. Anda bisa berkesempatan mendapatkan hadiah dengan cara scan QR Code yang sekarang sudah ada di layar Anda. Jangan sampai ketinggalan, Anda bisa langsung scan sekarang juga untuk bisa mendapatkan hadiah menarik. Dan program ini kami ingatkan sekali lagi gratis dan tidak dipungut biaya. Selain itu bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih detail terkait produk dari BNI dan keuntungan apa saja sih yang bisa didapatkan, Anda juga bisa scan QR Code berikut ini. Karena di dalamnya ada banyak sekali produk-produk unggulan. Mari kita lanjutkan perbincangan kita masih bersama dengan Alif Pasalelori, Senior Pension Program Spesialis dari BNI. Pak Alif, jadi ini BNI sudah melakukan perannya juga Pak ya untuk mengedukasi dan memberikan sosialisasi betapa pentingnya dana pensiun bahkan bagi kaum milenial sekalipun. Secara spesifik Pak, agar kami punya gambaran, kalau untuk BNI sendiri ini biasanya nasabah-nasabah menggunakan produk spesifik apa sih Pak untuk dana pensiun ini? Baik, Erwin, BNI sejak tahun 1994, tepatnya 5 Juli 1994, telah memiliki produk yang khusus disiapkan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai wadah perencanaan untuk dana pensiun, yaitu produk DPLK BNI, dana pensiun lembaga keuangan BNI yang di masyarakat umum kita kasih branding, kita sebutkan dengan BNI Simponi. Jadi produk tabungan ini adalah tabungan perencanaan yang nanti harapannya nanti bisa digunakan oleh peserta pada saat usia pensiun yang dipilih ketika mendaftarkan sebagai peserta DPLK BNI Simponi. Nah, produk ini kita jalankan sekarang ini adalah program pensiun iuran pasti, di mana nanti besarnya dana yang diperoleh peserta di akhir kepesertaan bergantung kepada seberapa rutin nasabah atau peserta menyisihkan iuran atau seberapa besar iuran yang disisihkan selama menjadi peserta di DPLK BNI Simponi. Nah, saat ini DPLK BNI Simponi adalah market leader di industri. Dari 25 provider pengelola, kami memegang pangsa pasar 20,6% dengan aset dana kelolaan 22,6 triliun. Dan alhamdulillah saat ini tetap eksis untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara individu ataupun perusahaan terhadap perencanaan dana pensiun. Baik, prestasi tersendiri karena produk ini juga terus eksis sampai per hari ini. Seperti apa sih Pak animonya sampai per hari ini akan kehadiran produk spesifik dari BNI untuk dana pensiun ini? Baik, jadi animonya luar biasa, antusias sekali masyarakat karena di DPLK BNI Simponi ini kami memberikan fitur-fitur yang memudahkan masyarakat dalam hal melakukan mendaftarkan diri sebagai peserta DPLK, kemudian melakukan proses mencari informasi, memperoleh informasi di mana saja, kapan saja, bisa lewat HP, gadget masing-masing dari pesertanya, dan untuk proses penutupannya pun bisa dilakukan di mana saja. Jadi animonya sangat luar biasa. Saat ini kami mempunyai peserta sekitar 820.000 peserta dan terus bertambah setiap saat. Dan dengan harapannya bisa menjadi wadah bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam perencanaan hari tuanya di masa akan datang. Nah, ini ada poin yang menarik Pak Alif, Anda sampaikan ada kemudahan yang dijanjikan oleh BNI bahkan dimulai dari proses apply. Dari catatan BNI sendiri Pak, sebenarnya apa sih Pak yang menjadi kekhawatiran utama bagi para nasabah dan calon nasabah untuk dana pensiun ini untuk memulai? Karena biasanya juga pertanyaan seperti itu Pak, nanti proses apply-nya akan semudah apa? Apakah kompleks perjalanan dan prosesnya dan sebagainya? Baik, jadi biasanya yang menjadi kekhawatiran nasabah itu adalah apakah dana saya akan diapakan ya oleh DPLK BNI. Jadi DPLK BNI itu memberikan pengelolaan yang profesional terhadap amanah atau apa yang dana nasabah yang dipercayakan kepada DPLK BNI. Jadi kami siapkan beberapa paket investasi yang bisa dipilih oleh peserta sesuai dengan profil investasi masing-masing pesertanya. Sehingga masyarakat ataupun calon peserta bisa memilih sendiri nih, usia pensiunnya di berapa dan pilihan investasinya seperti apa, serta berjalan waktu ke depan jika mungkin kan ada keinginan untuk merubah pilihan paket investasinya, itu kita bisa memfasilitasinya.
Kembali ke profil resiko Dan dan profil investasi masing-masing ini Pak Alif ya. Nanti di tengah perjalanannya akankah ada varian-varian atau produk-produk baru Pak dari yang sudah ada ini? Karena ini menariknya dari BNI adalah BNI menawarkan dikembalikan lagi profil resiko dan investasi Anda seperti apa. Sehingga Anda bisa memilih sendiri ini paket investasinya. ya, dan saat ini kami mempersiapkan produk yang khusus untuk syariah. Jadi tidak hanya produk paket investasi konvensional yang kami Iya. provide, tapi ada juga pilihan paket investasi syariah untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin pilihan di syariah. Ini adalah juga kekhawatiran hampir semua terkait dengan uang saya mau diapakan. Karena ini intinya misinya sangat bagus untuk kehidupan pensiun saya tadi. Bagaimana nih Pak, BNI paling tidak bisa menjamin keamanan dana para nasabah ini. Karena sayangnya nih sempat tercoreng ini belajar dari pengalaman kasus dana pensiun yang dititipkan malah justru jebol. Katakanlah kasus Asabri dan sebagainya. Apa yang bisa disampaikan oleh BNI? Baik, jadi BNI ini khususnya DPLK BNI sesuai dengan awalnya disiapkan oleh BNI adalah sebagai wadah untuk perencanaan masa depan untuk dana pensiun. Maka sewajarnya di internal DPLK BNI itu pengelola secara profesional sedemikian rupa agar tetap amanah. Amanah di mana pada saat nanti peserta sudah membutuhkan dananya, itu bisa langsung dinikmati tanpa ada kekhawatiran dananya akan tertunda untuk dibayarkan. Jadi untuk di internal DPLK BNI, pengelolaan risiko itu sedemikian rupa diatur secara ketat, pengelolaan secara profesional, penerapan risiko manajemen juga dijalankan. Kami ada komite investasi yang setiap hari melakukan rapat meeting terkait dengan penempatan-penempatan dari dana nasabah. Kemudian ada juga arahan investasi dari pendiri, dari Dewan Komisaris dan dari Dewan Direksi, beserta adanya pendampingan dari divisi-divisi terkait di BNI. Nah, syukurnya DPLK BNI ini adalah organisasi yang melekat di BNI. Sehingga divisi terkait risiko, manajemen risiko dengan divisi hukum, kepatuhan, itu selalu memberikan insight masukan kepada BNI atas penempatan dana dari peserta dan nasabah. Jadi insya Allah akan amanah dan bisa diandalkan. Baik, Pak Alif, di awal perjumpaan tadi sempat kami sampaikan juga pemberitaan mengenai aset dana pensiun yang bertumbuh di Indonesia. Ini kan juga sekaligus merefleksikan bahwa daya tarik investasi dana pensiun ini juga semakin tinggi. Kesadaran untuk menyisihkan uang spare untuk dana pensiun juga semakin tinggi. Dari BNI sendiri Pak, dengan refleksi bahwa Indonesia bisa mencatatkan pertumbuhan aset dana pensiun, adakah target BNI spesifik soal pertumbuhan dana kelolaan di dana pensiun? Mungkin untuk 2021 dan tahun-tahun mendatang akan seperti apa gambarannya? Baik, untuk ke depan masih banyak peluang, banyak potensi yang bisa dikelola oleh dana pensiun, khususnya dana pensiun BNI. Untuk tahun 2021, kami optimis akan tumbuh di atas 10%, mengingat database dari BNI yang sangat besar yang bisa kami lakukan cross-selling dan upselling, ditambah dengan semakin banyaknya masyarakat dari generasi milenial yang sadar dan memperoleh informasi terkait dana pensiun, sehingga untuk pertumbuhan di 2021 kita di atas 10%. Baik, dari awal kita berbicara mengenai menyasar kaum milenial, generasi muda, generasi yang paling produktif. Tips dari Anda Pak Alif, bisa jadi ada beberapa dari mereka yang usianya menganggap dirinya apakah tepat saya masih masuk ke dalam dana pensiun, apakah akan terlambat. Adakah Pak kata will it be too late kalau kita berbicara mengenai memulai, menyimpan, menyisihkan dan berinvestasi di dana pensiun. Karena toh juga secara demografis tidak semuanya kaum milenial atau kaum produktif lagi nih Pak Alif. Betul, setuju Erwin. Jadi memang yang harus kita jadikan mindset adalah seberapa siapkah kita untuk menghadapi masa pensiun kita. Jadi boleh saat ini kita sukses untuk membeli kebahagiaan saat ini. Tetapi apa yang telah kita siapkan untuk masa usia pensiun kita nanti? Harapannya nanti ke depan kita akan sehat lahir batin dan juga sehat secara finansial. Sehingga di masa akan datang kita tidak perlu lagi merepotkan orang lain. Kita cukup bahagia dengan apa yang sudah kita siapkan dari diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri mulai saat ini. Seperti itu. Sehat lahir batin dan sehat secara finansial ini impian kita semua. Tips dari Anda juga Pak agar tidak begitu terasa nih, terkadang kan ada perasaan saya harus menyisihkan sekian persen ini menjadi berat dan sebagainya. Ada beberapa hal yang harus saya tunda terlebih dahulu, kesenangan dan sebagainya, agar ini tidak
menjadi proses yang dalam tanda petik sedikit bikin kita sakit hati dan kita fun saja Pak menjalani proses untuk menyisihkan demi investasi dana pensiun ini. Apa sih Pak dari pengalaman-pengalaman yang sudah dibagi juga bersama BNI sejauh ini? Baik, jadi sebenarnya sih tips awal itu memang kita harus mengubah prioritas terhadap penggunaan dari dana kita. Jadi memang sewajarnya sebaiknya kita memikirkan dulu untuk investasi. Tetapi boleh, kalau untuk di awal, boleh menyisihkan dulu minimal 5% atau 10% dari penghasilan kita. Setidaknya memulai. Karena wadah DPLK ini tidak diberikan diberikan kebebasan kepada pesertanya, diberikan kebebasan kepada pesertanya untuk melakukan iuran sesuai dengan kemampuan. Sehingga boleh dimulai berapapun kemampuan dari pesertanya. Anda melihat Indonesia ini seperti apa Pak Alif kalau dibandingkan dengan negara-negara lain kaitannya dengan kemampuan dan kemauan kita semua untuk menyisihkan uang dan berinvestasi untuk keperluan dana pensiun ini? Ya, untuk kita sadari bersama bahwa memang sadar pensiun di Indonesia belum terlalu sama dengan negara-negara lain. Jadi untuk iuran dana pensiun pun itu rata-rata hanya ada di angka 5,7% sampai dengan 7%. Jadi harapannya nanti ke depan masyarakat Indonesia akan sadar terkait pensiunnya sehingga ada peningkatan terkait berapa persen iuran disisikan oleh masyarakat. Harapannya target untuk bisa naik itu di angka 10% minimal. Pak Alif, sebagai penutup, apa yang ingin BNI sampaikan kepada para nasabah dan juga calon nasabah BNI khususnya untuk bisa bergabung di produk yang ditawarkan BNI yang ada kaitannya dengan dana pensiun, Pak Alif? Baik, jadi pemirsa sekalian khususnya pemirsa CNBC, untuk dana pensiun ada banyak metode, ada banyak cara yang kita bisa ambil untuk di masa yang akan datang. Hanya saja pemilihan produk DPLK BNI merupakan langkah yang termudah untuk bisa memulai bagaimana merencanakan hari tua kita di masa yang akan datang. Sehingga silakan boleh mencari informasi seluas-luasnya terkait dengan DPLK BNI Simponi, boleh akses via YouTube, akses dengan Instagram juga, kita bisa menggunakan semua platform-platform yang ada. Silakan. Baik, Alif Pasailori, Senior Pension Program Spesialis dari BNI. Pak Alif, terima kasih banyak sudah banyak berbagi perspektif, tips dan juga strategi berinvestasi untuk dana pensiun. Terima kasih banyak apa yang sudah Anda sampaikan kepada Sobat Cuan. Selamat pagi, sehat selalu Pak Alif. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.